yang sekarang saat kami berkumpul ya? Ya, saat kami berkumpul. Oke. Ya, mari teman-teman kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Saat Kami Berkumpul. Ulang deh, Damarta. Tapi udah kedengeran dan kelihatan ya? Iya. Oke. Mari teman-teman. Saat kami berkumpul, ajar kami memuliakan nama-Mu. Hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Ya, kami persilakan untuk Amang Binsar untuk memimpin kita di dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, pada malam hari ini kami boleh bersekutu dalam ruang virtual, bersama-sama ingin disegarkan kembali oleh firman-Mu. Kiranya pada malam hari ini kami boleh saling berbagi, saling dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami juga boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami boleh memahami firman-Mu dan kami semua boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suara saya kedengeran ya? Jelas. Oke. Ya. Horas, selamat malam semuanya. Senang sekali diajak lagi untuk ketemu kita di acara Pasutri Bethlehem. Jadi ini adalah Yerusalem apa Bethlehem ya? Bethlehem, benar. Bethlehem. Benar. Jadi ada Pasutri Kana, berarti dia lebih belakangan karena Bethlehem dulu peristiwanya lebih penting, lahir, baru habis itu mukjizat pertama di Kana. Makanya lebih senior, Pasutri Bethlehem lebih senior dari Pasutri Kana. Bisa ya, bisa, oke. Baik, saya akan kasih lihat. Mungkin nanti banyak juga kita diskusi kalau orang abang kakak ya mau berefleksi, silahkan juga biar kita lihat apa tema malam ini. Saya akan share screen sebentar. Malam ini temanya adalah, ini satu topik yang menurut saya cukup menarik sekarang untuk dipahami ya, terutama ketika kita berada dalam masa pandemi seperti ini. Kita mau melihat ini bukan PA tapi lebih seperti kerenungan, karena saya tidak terlalu banyak membahas isi dari teks tersebut, tapi lebih kepada renungan ya, karena saya ambil dari Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, kalau kita bicara soal rumah damai sejahtera, kita tentu tahu bahwa pada saat ini kita semua terkunci di rumah. Dan rumah, ketika kita bicara soal rumah, tentu kita tidak bicara soal house, kita bicara soal home. House itu bangunannya, home itu perasaannya. Saya nggak tahu sekarang orang abang sama kakak ini merasa sekarang terkunci di home atau di house, gitu ya. Kalau di house,
orang bisa merasa terkunci. Kalau di home harusnya merasa bersyukur karena dia home terus. Nah, ini jadi menarik karena biasanya kita menghabiskan setengah dari hidup kita di rumah biasanya. Dan pada saat ini kita harus menghabiskan seluruh waktu kita di rumah. Kalau tadinya setengah, mungkin sekarang sudah mulai lagi kembali bekerja di kantor, tapi kita lihat bahwa banyak klaster-klaster dari COVID-19 terjadi di berbagai kantor, sehingga beberapa kantor juga ditutup. Saya nggak tahu, guru-guru penabur saya lihat semuanya ke sekolah, tapi itu juga menjadi tantangan buat semuanya. Dan ternyata tidak semua house itu home. Itu bisa kita lihat dari ketika orang bilang bekerja work from home, WFH, sebenarnya mungkin mereka merasa work from house. Karena tingkat kekerasan meningkat. Kalau yang ini menjadi survei ya, tingkat kekerasan meningkat karena stres. Mereka selalu ketemu di rumah, yang biasanya pergi dan berpisah, sekarang lo lagi, buka pintu kamar dia lagi, mau ngambil piring dia lagi. Masih bagus kalau rumahnya punya ruangan-ruangan. Kalau nggak ada ruangan yang terpisah, kita pasti memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Dan KDRT memang meningkat di beberapa daerah di Indonesia, bukan hanya dalam pasangan, tapi pada anak-anak juga. Dalam rumah tangga. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu terjadi karena orang terkunci di rumah. Dia tidak menganggap ini sebagai sebuah anugerah, mungkin juga karena stres, ada yang dipecat, dan lain sebagainya. Ini membuat tingkat kekerasan meningkat. Dan ini terjadi karena kita sepanjang hari ada di rumah. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara soal konsep damai sejahtera di rumah, ini jadi menarik karena ternyata apa yang kita lakukan sekarang, apa yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari pertengkaran dari dua filosofi. Filosofinya ada dua. Filosofi Timur, Konfusius, nanti agak mirip dengan filosofi Batak, nanti saya kasih lihat. Kata Konfusius, kalau dia mau jadi ahli, dia harus tinggal di kantornya. Ya, kalau seseorang mau jadi ahli, dia harus tinggal di tempat di mana dia berkarya. Ini sebabnya banyak teman-teman kita orang Tionghoa punya ruko. Karena asalnya dari Konfusius. Konfusius mengatakan artisan atau orang yang ahli dalam bidangnya, kalau dia mau menguasai bidangnya, ya tinggallah di situ. Makanya saudara-saudara kita yang Tionghoa rata-rata punya ruko dan rukan. Tapi di sebelah kanan itu adalah filosofi orang Barat. Jangan bawa pekerjaan ke rumah. Jadi kalau kerja, di rumah. Nah, ini membawa pemisahan sebenarnya. Pemisahan yang sebenarnya cukup aneh kalau mau kita pikirkan. Karena pada awalnya manusia itu tidak pernah jauh dari rumah. Pada awalnya manusia tidak pernah jauh dari rumah. Kalaupun mereka berkumpul, sebagian besar kegiatannya terjadi di dekat rumah. Ini adalah gambar manusia prahistoris. Zaman batu, mereka tinggal di dalam gua, dan kemudian mereka bekerja di depan rumahnya. Ya, depan rumah mereka akan mengumpulkan makanan, gitu ya, para bapak akan keluar, karena harus berburu, lalu mereka bawa pulang, lalu ada juga yang tinggal di situ untuk menjaga perkampungannya, tapi mereka tidak pernah lepas dari lingkungan rumah. Demikian juga ketika kita mulai bertani, rumah tidak pernah jauh dari yang lain. Jadi kalau dibilang satu rumah atau dibilang satu manajemen rumah tangga, sering sekali dulu yang dimaksud bukan hanya satu keluarga nuklir, bukan hanya bapak, ibu, anak itu,
tapi justru satu kampung yang rumahnya dekat-dekat. Itu makanya kita mengenal pepatah yang namanya "It takes a village to raise a child." Perlu satu kampung untuk membesarkan anak, karena satu kampungnya tidak jauh-jauh sebenarnya. Satu kampung itu sebenarnya rumahnya bersebelahan. Itu sebabnya tempat komunal kita ada di tengah. Dan ini juga sebabnya di rumah itu orang, ini rumah di Norwegia pada musim dingin, dia hanya bisa di dalam, tapi seringnya mereka tinggal di luar. Kemudian, kalau kita lihat orang Jepang, ini adalah rumah salah seorang nelayan di Jepang tahun 1600-an. Dia betul-betul tinggal atau pekerjaannya dia bawa dari rumah. Memang dia bekerja di rumah. Atau paling tidak bisa kita pahami bahwa dia memang betul-betul memang memahami pekerjaannya itu ada di rumah. Dan ini kita lihat dari rumah orang Batak juga. Orang Batak, lumbung itu ada di sebelah. Lumbung, tempat menyimpan beras, itu sebelah kanan ini adalah lumbungnya. Kiri rumah. Nah, rumah bagi orang Batak adalah tempat untuk tidur. Biasanya mereka kalau ngobrol di luar. Tapi yang ada di dalam satu rumah, manajemennya biasanya bukan hanya bapak, ibu, dan anak, tapi ada agak banyak yang tinggal di dalam satu rumah itu. Biasanya pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Kalau pernah masuk ke rumah Batak yang ini, biasanya nanti ada orang tua yang kamarnya ada, tapi anak-anak semuanya ada di dalam rumah itu. Nah, jadi tadinya pekerjaan itu tidak pernah jauh dari rumah, lalu orang Barat datang, jangan bawa pekerjaan ke rumah. Akhirnya kita memisahkan rumah dan ruang. Jadi akhirnya sekarang kita harus menghabiskan sepanjang waktu di rumah, dan pada akhirnya kita menghadapi stres ini. Stres ini muncul sekarang karena yang biasanya orang kalau pusing di kantor bisa pulang ke rumah, atau kalau pusing di rumah pergi ke kantor. Ini saya nggak tahu nih, kita nih abang sama kakak ini orang yang mana nih. Kalau pusing di rumah pergi ke kantor, ini lebih senang berangkat ke kantor. Kalau pusing di kantor nyaman di rumah, lebih senang pulang ke rumah. Semoga kita pusing di kantor nyaman di rumah. Semoga. Kalau enggak, kalau lebih senang pergi, berarti pusing di rumah, nyaman di kantor. Itu cara ngeceknya. Nah, yang menarik adalah ketika ayat ini diucapkan, ini sebenarnya ada soal misi ya. Jadi orang pergi, Lukas ini adalah soal misi, Lukas 10 ini adalah soal misi. Pergilah ke kota-kota, lalu sampaikanlah firman Tuhan, lalu ketika engkau masuk pada semua rubah, katakanlah lebih dulu shalom. Dan kita harus pahami bahwa rumah orang Israel zaman dulu seperti ini kebetulan saya sedang mengerjakan ini juga, ini adalah yang disebut satu bait, satu dwelling, satu household, terdiri dari dua rumah, tapi semua aktivitas ada di luar, semua aktivitas ada di depan, lalu mereka ngobrol dan lain sebagainya, dan biasanya nanti ada satu patron, satu orang tua, dia yang menentukan ritual dan lain sebagainya untuk semacam satu komplek ini. Ini yang disebut rumah bagi orang Israel pada waktu Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah, jangan bayangkan dia masuk hanya ke satu pintu itu, dia masuk ke lingkungan ini. Jadi begitu dia masuk, shalom, semua orang akan menyambutnya. Nah, masalahnya sekarang, pada saat ini kita menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah rumah, sekolah, dan tempat kerja tidak bisa dipisahkan karena kita sekarang semuanya melakukan semuanya di rumah. Terutama
sebenarnya saya lebih kasihan sama para guru ya sekarang, karena ya semuanya kita mengalami hal yang sama lah, karena kita semua yang tadinya punya waktu untuk bekerja sendiri, sekarang betul-betul kita harus mengerjakan semuanya bersama-sama di rumah. Yang kedua, waktu dan ruangan harus dikelola dengan baik. Karena ternyata pada waktu itu, kebanyakan mereka melakukan segala sesuatu itu di luar. Di luar itu depan, sehingga mereka ngobrol, bekerja, bercakap-cakap, ada di luar. Sekarang, makin ke sini kita makin senang masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, agak lucu juga, kita makin senang masuk ke dalam rumah, dan sekarang kita dipaksa tinggal dalam rumah. Dan yang ketiga, tantangan kita adalah refreshing sulit didapatkan. Karena kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa makan keluar, kita nggak bisa liburan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya tantangan buat kita ini harus diisi dengan, ini ada satu hal yang nanti akan jadi pertanyaan buat kita semua. Yang pertama adalah rumah harus diisi dengan ucapan damai sejahtera. Nah, rumah yang baik tentunya ini bukanlah house, tapi bagas. Tapi bagaimana rumah kita menjadi sebuah tempat damai sejahtera. Nah, damai sejahtera bisa dapat dari dua, satu dari dalam, satu dari luar. Dari luar biasanya orang yang datang. Yang dari dalam itu makanya orang senang mengadakan ibadah rumah tangga supaya rumahnya mendapatkan berkat, berkat Tuhan datang melalui kunjungan orang-orang. Nah, pada saat ini, kalau kita memiliki hambatan yang dari dalam, yang dari luar tidak bisa datang. Ini sebabnya salah satu juga yang menjadi tantangan kita, terutama juga saya banyak pikir soal pelayanan gereja. Gimana caranya supaya tetap bisa mengunjungi orang, atau paling tidak membuat orang merasakan gereja hadir ketika dia tidak bisa lagi keluar rumah. Dan ini saya rasa jadi tugas dari kita juga, sama anggota Pak Sutri ini, Pak Sutri Bethlehem, bagaimana caranya supaya platform seperti ini bisa membuat kita merasakan damai sejahtera dari luar. Karena kita nggak bisa lagi mendapatkan sumber damai sejahtera dari dalam, karena kita sekarang mengelola semuanya sendiri. Dan kalau dari dalam, berarti kita harus punya kasih. Nah, masalahnya kasih ini ada sabar, ada batasnya juga sabar ini. Nah, itu yang membuat KDRT sekarang meningkat. Makanya, kembali saya mungkin mengingatkan, kasih ini bisa tunjukkan dengan 5 hal. Tiap orang beda-beda, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan berbagi waktu. Jadi misalnya kalau dia lagi kerja, saya nggak tahu kalau kita kerja dari rumah, apakah kalau anak datang kita langsung emosi, atau apakah kita memberi waktu kepada mereka untuk berbagi keluh kesah dan kemudian membantunya mengerjakan tugas-tugasnya. Ada juga tantangan soal ekonomi. Pada saat ini kita tentu banyak orang yang mengalami hambatan finansial. Terus berbagi tugas di rumah, ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam rumah kita. Dan karena itu rumah harus menjadi saluran damai sejahtera bagi yang tinggal dan yang datang. Cuma sekarang yang mau saya tanya adalah, yang mana sih pola kita selama ini? Dan apakah kita masih bisa punya escape plan? Karena sekarang kita nggak bisa kabur. Sekarang semuanya mau nggak mau ada di rumah semuanya. Dan kebetulan saya mau sharing sedikit. Sebenarnya sudah 3 bulan, karena kami tinggal di STT Jakarta, saya punya kantor di STT ini. Istri saya sih sekarang bekerja di rumah, jadi kami semua di rumah, betul-betul di rumah. Kemarin ada Inang Simatua, lalu ada adik ipar saya juga di sini. Kalau saya kerja, saya masih bisa pergi ke kantor saya, ruangannya agak 30 meter.
dari rumah saya gitu, saya tinggal pergi ke sana. Jadi kalau ngajar, saya pergi ke kantor, lalu saya kan baru sorenya saya pulang. Jadi saya punya ruang yang terpisah. Istri pasti di sini karena dia bisa kerja di meja kerja saya, karena dia bisa WFH. Nah, kemudian setelah saya isolasi, lalu Inang pulang ke Bali G, saya kemudian merasakan bahwa saya harus tanggung jawab nih. Kebetulan istri saya sedang hamil 22 minggu, Desember awal. Kalau Tuhan mengizinkan, Reinhold punya adik. Jadi saya mau di rumah supaya saya bisa jaga. Itu mungkin sebabnya kalau Amang Sintua lihat, Amang Sintua Emmanuel lihat, latar belakang agak beda nih sama remaja kemarin. Ini sekarang jadi base camp saya untuk kerja. Jadi saya mengambil satu ruangan untuk kerja. Istri saya di sana, anak saya di sana. Jadi kami akan berbagi ruangan ini. Dan kami akan menguji diri kami apakah kami bisa bertahan dalam damai selama 6 bulan sampai Desember tanpa pertengkaran. So far sih so good. Gitu ya. So far so good. Dan saya nggak akan pergi-pergi keluar. Jadi saya udah bilang sama orang STT, kalau nyari semua Zoom. Saya nggak terima ketemu orang lagi. Semua Zoom. Gitu. Jadi saya rasa ini adalah tantangan buat kita semua. Karena kalau rumah kita nggak damai sejahtera, pasti bawaannya pengen pergi. Pasti itu. Makanya ada anak-anak kita mungkin stres ya, karena dia pengennya keluar. Dia pengennya keluar rumah, tapi nggak bisa. Akhirnya mendem dia di rumah. Akhirnya marah-marah. Itu yang terjadi pada remaja sekarang. Remaja itu banyak yang marah karena dia nggak bisa kabur. Jadi kalau tadinya dia pusing di rumah bisa kabur ke sekolah, sekarang dia nggak bisa kemana-mana. Udah gitu pas katekisasi ada orang tuanya lagi dengerin, gitu. Jadi nggak bisa kabur dia. Nah, dan ini saya rasa perlu dikelola. Dan itu sebabnya jangan lupa selalu ucapkan salam-salam damai sejahtera di dalam rumah. Karena itu betul-betul mempengaruhi suasana di dalam rumah. Kalau marah, kalau rumah tidak ada damai sejahtera, kita pasti mau pergi. Nah, kira-kira apakah ada sharing dari kita untuk melihat bagaimana damai sejahtera masih bisa kita kerjakan atau kita cari sama-sama di dalam rumah kita. Silahkan yang mau berbagi. Apakah ada tantangan melihat ini? Di mana kita damai sejahteranya? Apakah masih bisa kabur? Atau sekarang udah terjebak lah, apa boleh buat lah. Akhirnya pada cuek-cuekan. Yang kasihan guru, saya banyak kasihan sama guru sebenarnya. Ya kasihan lah sama guru, bukan karena Bang Emmanuel, bukan, emang kasihan aja sama guru. Guru itu dia harus ngajar anaknya karena anaknya juga sekolah online dan dia juga harus mengajar online. Aduh, itu saya nggak bisa bayangin, itu kasihan bener. Silahkan yang mau berbagi tentang kisah-kisah di dalam rumah tangga yang nggak usah terlalu terbuka banget, tapi ya boleh lah. Jadi kalau begitu situasinya emang kan bagaimanakah kita merasakan sendiri kan? Bagaimanakah ucapannya itu? Ucapan apa ya tadi? Dengan ucapan yang indah kah? Apa? Terus bagaimana untuk mengelola ini biar tetap suasana aman dan sejahtera sekalipun dengan ucapan gitu. Dengan apa kita untuk bisa meraih itu? Terima kasih. Memang satu saran juga, kalau kita lihat dari bagaimana orang Israel mengelola rumahnya, harus ada ruang ketemu dan ruang berpisah.
Jangan ngelihat terus, harus ada ruang ketemu dan ruang berpisahnya, itu harus ada itu. Nah, yang susah sekarang karena kita apalagi kalau rumahnya nggak ada kesempatan untuk ruangan-ruangan, itu mungkin agak sulit, sehingga kalau bisa ya memang ambil waktu untuk istirahat betul-betul, mengerjakan pekerjaan masing-masing, lalu kembali lagi mengambil waktu khusus untuk ngobrol, tapi ada juga waktu untuk bekerja atau pisah gitu. Karena sekarang bertemu 24 jam itu ternyata agak riskan juga. Saya jadi paham juga kenapa opung dulu, kalau pagi opung Doli sama opung Boru pasti pisah. Jadi opung Doli udah ke depan gitu kan, opung Boru di belakang, nggak ketemu tuh, nanti siang baru ketemu lagi. Saya baru paham juga tuh. Tapi kalau orang luar negeri, yang menariknya malah jalan bareng dia, gandeng-gandengan kalau udah tua ya kan, duduk di taman, lihat-lihatan. Tapi kalau di rumah, saya sudah lihat dinamika orang tua di luar negeri itu agak berbeda. Kalau di rumah dia kerjaan masing-masing. Jadi dia bisa, misalnya ada suaminya, entah dia ngerjain tugasnya sendiri, istrinya ngerjain tugasnya sendiri, bisa dia. Lalu diambil waktu bersama, ayo kita jalan gandengan gitu. Jadi dia memang ada waktu sendiri, itu perlu juga. Makanya kompleks yang tadi saya kasih lihat, bisa mendatangkan damai sejahtera itu kalau kita punya saling pemahaman, saling mengerti, satu frekuensi dalam rumah, lalu ada waktu untuk sendiri juga. Itu penting sekali. Dan tentunya ya pasti harus ada ruang berdoa dan waktu bersama untuk berdoa. Tapi kalau ketemu terus ternyata ini juga mengundang pertengkaran juga. Ada gesekan. Orang Batak di zaman dulu rumahnya cuma satu. Dan itu dibagi 4 rumah. Yeah. Jadi pojok kanan, kalau yang di pojok kanan belakang, itu namanya Jabubona. Bapak dan ibu yang tinggal di situ. Pojok kiri belakang, anak yang sudah menikah tinggal di situ. Kemudian pojok kiri di depan itu adalah untuk anak perempuan. Pojok yang depan pintu untuk tamu datang. Lalu anak laki tidak tinggal di rumah, di luar. Tapi mereka bisa saling menghargai satu sama lain walaupun sudah nggak ada batas-batasnya, nggak ada kamarnya. Tapi mereka bisa kompak tinggal di rumah itu. Kenapa itu bisa demikian? Ya, kayaknya itu sama dengan konsep orang Israel juga. Jadi kayak saya tadi lihat ada, kita lagi nulis nih, Amang. Jadi ada dia kayak semacam, kalau dia perempuan tinggal di sana gitu ya, lalu keluarga tinggal di sini. Makanya kalau kita masuk ke kampung tuh, rumah di kampung, kalau kita, ini saya perhatikan ya, kalau masuk naik tangga gitu, sebelah kanan itu adalah kamar utama, sebelah kanan. Sebelah kiri, kalau partangyangan pasti duduk di kiri. Ini semua rumah Batak gitu, kalau kita masuk, atau kalau nggak bertangga dia, kalau kita masuk aja, sebelah kanan kamar, sebelah kiri, jadi kalau dari pintu kita masuk, sebelah kiri itu tempat partangyangan, pasti pendeta duduk di bawah jendela. Di sebelah kiri situ ada jendela, lalu pendeta akan ngadap ke pintu kamar yang di depannya. Itu kayaknya tempat duduk terhormat atau apalah. Jadi ada pengaturan. Lalu sudah semua pergi, disitulah tamu tidur. Saya sering juga tidur dulu di situ, di tempat yang Amang bilang tadi. Itu untuk tamu tidur di situ, lalu keluarga ada di belakang gitu. Nah, kenapa bisa? Karena siangnya keluar, Amang. Jadi rata-rata mereka sebentar saya kasih lihat gambar yang tadi. Ada waktu mereka untuk bekerja. Mana rumah orang Israel tadi?
Mereka ada waktu untuk bekerja di luar. Jadi yang ngobrol di luar gitu. Nah, ini sehat, yang seperti ini sehat, dan orang Israel tuh karena doanya sampai 7 kali ya, jadi dia juga sering kembali ke rumah, ke atap rumah, lalu berdoa di atas dan lain sebagainya. Tapi dia punya waktu untuk keluar. Nah, sekarang kita nggak punya waktu untuk keluar, nggak bisa keluar. Ini yang jadi tantangan memang. Makanya kalau bisa ya ada tempat-tempat khusus supaya kita bisa bekerja sendiri-sendiri. Itu penting. Ini saran sih, kalau ini saran. Gimana ini? Saya lihat senyum-senyum nih, senyum-senyum ini ya kayaknya. Betul juga ya. Kita udah berantem gara-gara ini kayaknya. Ngomong-ngomong, cobalah kita sharing. Lebih sering berantem sekarang? Atau lebih berdamai sekarang? Lebih mantap? Lebih bahagia? Sama aja, Mang. Emang tensinya tinggi-tinggi ya, Mang. Nggak pengaruh COVID. Ya, tapi yang Amang bilang sih, aku sih ngalaminnya gini, Amang. Kalau WFH itu ternyata tantangan yang tadi belum Amang sebutkan adalah WFH itu nggak kenal jam. Kalau di kantor, kita kan punya jam kerja ya. Masuk jam 9 sampai jam 5. Pulang kantor udah selesai dong urusan kantor gitu kan. Kalau ini enggak, terus gitu WhatsApp, Zoom, kadang-kadang jam berapa udah malam masih ada yang penting mau diomongin, nge-Zoom lagi gitu kan. Kalau di kantor kan meeting ya jamnya kantor dong gitu kan. Terus yang tadi Amang bilang juga guru nih sama. Apalagi sekarang penabur semua pakainya Zoom. Tapi akun Zoom-nya harus satu orang yang bukain untuk semua kelas. Nah, guru BIMTEK kan, Bapak ini guru BIMTEK, jadi sebelum jam 6 harus udah bukain semua kan. Stres lah, apalagi kalau guru-guru yang senior nih. Guru-guru yang senior kan agak susah ya beradaptasinya gitu kan. Pak Im, nggak bisa. Jadi kadang semua gadgetnya bunyi gitu. Pak Im ini nggak bisa, Pak Im ini belum masuk, Pak Im. Aduh, aku aja yang, pusing deh gue bilang. Terus nanti dia marah-marah juga karena nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Temen yang nggak bisa dikasih tahu dia marah-marah sendiri juga. Aku juga yang stres gitu kan di rumah. Belum lagi kalau anaknya ikutan, dikasih tugas banyak gitu kan. Ini belum selesai, udah dikasih tugas lagi. Lah, udah deh. Di tengah-tengah kan, bingung deh tuh. Nah, itu sih mungkin ya potensi-potensi yang tadi mungkin belum Mamang sebutin itu, yaitu WFH nggak kenal jam. Yang kedua, kalau guru tuh ya betul yang Mamang bilang, belum lagi ngurusin anak orang, plus ngurus anak sendiri gitu. Dan teman sesama guru gitu. Karena kan mereka kan ganti-ganti kan tiap mata pelajaran kan. Nah, itu keluar masuk ke virtual classroom-nya itu aja tuh kadang-kadang bikin stres gitu. Belum ditambah sinyal yang kadang-kadang ada gitu kan. Nah, itu juga faktor penambah stres sih. Itu aja, Mah. Kalau saya malah pada bulan pertama stres karena nggak ada kerjaan di rumah. Bengong aja gitu, paling nonton televisi. Paling nonton American Got Talent. Tapi sekarang saya bikin pemuridan via Zoom. Jadi saya hanya hari Minggu Senin aja nggak pakai Zoom. Ada kalanya seperti Selasa 2 kali, Rabu 2 kali. Hari ini juga nanti jam 9 saya harus PA lagi. Saya akan permisi jam 9. Jadi malah saya jadi senang begitu ada Zoom sekarang.
rumah lagi. Di rumah lagi, jadi nggak harus ribut dengan nyonya. Ribut. Nggak perlu jalan ke depan nyari itu ya, nyari kendaraan ya Bang. Nggak perlu. Iya. Dari Jati Sampurna ada 26 pembina remaja loh. Apa Zoom kami 26. Jadi Zoom ini membawa berkat, jadi nggak stres di rumah. Puji Tuhan, Amang. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin karena nggak banyak ngomong dengan satu dengan yang lain, makanya jadi nggak banyak berantem. Iya. Iya. Amang mau sharing nih. Tantangan di rumah buat lansia yang gaptek. Mama, ibu saya kan udah 83 tahun. Jadi dia keluar rumah tuh hanya hari Kamis untuk latihan kor opung tadinya ya. Terus kemudian hari Minggu untuk ibadah. Nah, setelah ini COVID-19 ini, dia dari bulan Maret sampai sekarang kan otomatis nggak ada kegiatan kor opung, nggak ketemu, nggak ibadah. Terus kemudian karena gaptek ya dia nggak ada zoom-zooman lah. Kasihan juga. Akhirnya kami pasang lah baru 2 minggu yang lalu IndiHome di rumah Mama. Tapi itu juga kan dia nggak bisa gunain, jadi harus ke sana dulu pasangin baru dia bisa ibadah. Terus ada televisi pun kabel TV kabel dia juga nggak bisa pakai gitu. Jadi kasihan juga sebenarnya mereka, seperti kalau mau menghubungi sesama temannya nggak tahu juga. Jadi kayak harus dipikirkan gimana ya caranya untuk menolong mereka ya. Iya, gereja dibuka juga nggak bisa ibadah karena mentok umur 60. Itu terjadi sama bapakku juga tuh. Bapakku kan udah umur 73 tahun ini. 73 sampai 2 kali begitu gereja dibuka dia maksa ke gereja. Padahal udah dibilang kan nggak boleh di atas 60 tahun. Tapi dia siapa tahu kasihan orang itu sama aku katanya. Jadi dia ke gereja. Gimana sih kalian? Orang udah mau mati aja. Nggak gara-gara COVID pun udah mau mati kami. Masih dilarang-larang lagi ke gereja. Katanya gitu. Aduh, sampai mau nangis Amang itu waktu dia disuruh pulang nggak boleh masuk gereja. Akunya yang mau nangis ngelihat dia gitu. Udah nangis. Meraung-raung. Ya maksudnya, karena buat dia, kalau pakai YouTube itu bukan gereja. Kayak kalian aja liatin handphone melulu aku, katanya gitu. Karena bukan kayak kalian liatin handphone, nggak gereja itu katanya. Jadi gitu, jadi ya terbatas juga kan dia cara makainya. Udah mau diisi kuota berapapun, emang dia nggak bisa makainya gitu kan. Ini gimana mencetnya? Bolak-balik telepon. Ya mungkin itu ya kesulitannya untuk para lansia yang memang tidak tinggal dengan kita gitu. Mereka tinggal sendiri kan. Adikku juga bukan orang yang terlalu ngikutin zaman juga gitu, walaupun dia ada di situ tapi dia juga sibuk dengan kerjaannya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ya sampai 2 kali kebaktian itulah bapak tuh maksa ke gereja. Siapa tahu kasihan orang itu jadi boleh masuk ke aku katanya. Bilang, ya bukan karena kasihan Pak, ntar gereja ditutup gara-gara bapak. Aku bilang ya gitulah deritanya orang, karena dia kan merasa sehat, dia merasa nggak sakit. Dan dia nggak punya penyakit khusus, entah darah tinggi, diabetes gitu. Jadi dia merasa sehat, dia merasa kenapa nggak boleh gitu. Ya itu kecuali kalau udah sakit kan gampang kita bilang, bapak kan udah sakit, udah banyak sakitnya gini-gini. Dia nggak sakit, tapi memang umurnya sudah lewat. Itu yang bikin dia jugul, jadi kesana jugul gitu. Emang sedih juga, kayak gua nggak bisa, udah 70 nggak boleh masuk gereja.
sebenarnya sih kalau mau ya, tapi ini Sintua yang bisa usul. Kalau mau lansia itu dibikin ibadah Padang, dibikin ibadah Padang, Amang. Jadi ruangannya harus terbuka, lalu bisa duduk jauh-jauh. Pendetanya tinggal pakai speaker aja di tengah, gitu. Agak jauh, pokoknya jauh aja. Tapi ruangnya harus terbuka, nggak boleh ruang tertutup. Kayak di kampung ada pendeta yang begitu, dia datang keliling-keliling lalu berdiri di tengah, karena kan kayak komplek-komplek betul-betul kayak rumah Israel ini kan, dia kompleknya kan. Huta itu kan seperti itu konsepnya. Itu yang namanya satu huta. Jadi dia bisa di depan rumah masing-masing, pendeta datang, dia bisa pakai toa aja udah selesai. Gitu. Nah, masalahnya di Jakarta kan kita harus ke tanah lapang akhirnya. Di Cibubur bisa dibuat gitu kayak gitu, Amang. Ya, di kolam kemarin tuh kolam ikan bisa tuh kayaknya. Ada ceritaku sih, Amang. Mama tuh juga kan pernah tuh diundang untuk ibadah kebaktian Padang Cibubur. Cuma keluhannya para lansia yang aku dengar ya, aduh toiletnya jauh begitu. Jadi mereka pada males karena kebaktian Padang kan cari toiletnya jauh. Karena mereka sebentar-sebentar kan ke toilet. Nah itu dia. Makanya kalau maupun kebaktian Padang harus ada toilet yang deket. Nah, iya, dan nggak ada tanjakan, jadi lurus aja. Dia nggak boleh ada tangga-tangga. Harus dicari yang kayak gitu. Ya, kalau mau lansia begitu. Tapi sekarang memang ya kita harus cari bentuk-bentuk pelayanan yang ini radikal, karena keluarga-keluarga banyak yang perlu pelayanan, tapi kita nggak bisa datang. Kadang-kadang dia merasa Zoom nggak cukup. Anak remaja mau curhat, dia mau curhat kedengaran orang tua gitu kan, akhirnya nggak jadi curhat, macam-macam lah. Jadi kita mau ngomongin sesuatu juga akhirnya nggak bisa karena nanti didengar dan lain sebagainya. Jadi agak ini rumit sekali ketika rumah itu jadi center dari segalanya. Memang harus bisa kelola sih pada akhirnya harus bisa mengelola. Sebenarnya ini terjadi sekarang karena rumah kita begitu rapat ya. Kita di Jakarta ini rapat sekali, nggak ada halaman, maksudnya nggak ada tempat untuk keluar lalu aman gitu, di situ nggak ada. Kalau di kampung ini nggak ada masalah, di Jakarta aja ini masalahnya sama sekitarnya. Kalau di huta, saya dengar dari Inang udah pulang katanya di Bali gini kayak nggak ada COVID ya, semua orang nggak ada yang pakai masker, ke pasar juga, jadi ya ya begitu. Gereja udah buka di Bali gitu katanya, udah seperti biasa. Jadi ya nggak kayaknya pakai protokol kesehatan lagi. Ya kayaknya orang di pasar nggak pakai protokol, jadi ya kayak modal nekat semua kayaknya. Memang nggak ada juga yang nggak percaya COVID ini nggak ada, Bang. Sampai sekarang ada yang percaya COVID ini bohongan. Oh iya? Iya. Termasuk orang gereja, ada yang bilang ini masih bohongan. Konspirasi Yahudi lah, apalah, obat Cina lah. Kemarin baru saya dapat WA lagi tuh, ada dari orang gereja GKI Wahid Hasim. Dia kirim, Pak Bisar, ini konspirasi Yahudi. Saya bilang, ini ngapa? Aduh Pak, ini hoax Pak, saya bilang gitu. Bapak jangan percaya sama yang begini-begini. Memang orang tua dia. Ya begitu, masih ada yang nggak percaya aja. Kalau di kampung sih nggak ada masalah ya, dia bisa keluar rumah. Kalau di sini, kita keluar rumah kemana? Garasi aja nggak ada. Iya benar. Ya itulah, apa ya. Salah satunya ya banyak lah ya, karena dia mungkin kalau banyak dekat dengan
pendeta-pendeta Amerika ya, yang biasanya ikut aliran-aliran itu, banyak yang nggak percaya sama COVID ini. Makanya di Amerika banyak kayak yang kena ya. Iya, betul. Suruh pakai maskernya susah. Iya. Presidennya aja baru mau pakai masker. Iya. Masa bertengkar gara-gara pakai masker nggak mau? Aneh tuh. Itu aneh betul. Bertengkar gara-gara nggak mau pakai masker. Jadi apa ya? Kadang-kadang satu hal juga sebenarnya. Tadinya kita berpikir bahwa WFH itu privilege ya, bahwa banyak orang yang bisa bekerja dari rumah itu privilege karena lebih banyak orang nggak bisa kerja dari rumah. Kalau dia nggak kerja keluar, dia nggak ada uangnya. Tapi sekarang saya rasa kalau orang setahun terjebak di rumah bisa stres juga dia. Karena kita menghabiskan waktu banyak untuk menghias rumah. Ini psikologi manusia yang aneh menurut saya. Kita menghabiskan uang banyak dan waktu banyak untuk membangun rumah. Tapi saat yang kita nanti-nantikan adalah liburan keluar rumah. Iya kan? Jadi aneh itu. Liburan, Le. Ayo, Ri. Ayo, Lo mau ngajak Ri. liburan lagi nggak, Ri? Sukabumi kayaknya enak nih, Sukabumi. Tuh, Labuan Ratu deh. asik. Masih di mute Kak Fajar, ngomong apa? Di mute, itu mute. Nah, Maksud aku hari Sabtu ke Sukabumi. Apa ini? Sabtu depan. Anak gue Sidi hari Minggunya enak aja. Oh iya. Terus jarak-jarak. Jadi CD langsung ya online di gereja ya CD ya. Di gereja tapi dibagi 2 gelombang emang. Oh, jam 10 sama jam 3. Enggak. Tanggal 9 dan entah kapan. Belum diputuskan yang gelombang kedua. Oh gitu. Gelombang kedua belum tahu kapan emang. Nggak dibagi jamnya aja pagi sore. Waktu itu kita usulin begitu. Tapi nggak bisa katanya. Karena? Banyak hal, Mang. Coba ditanya Sekur, Mang. Gak enak kita di sini. Nggak enak kita ngomongnya. Oke, no comment. Iya. Agak-agak mengunci mulut nih sekarang. Daripada ada yang live group lagi ntar. Siapa Jam ya? gosip ntar. Di atas jam 10 jam gosip, woi. Ya, jadi menurut saya ya forum seperti ini bagus sekali karena kita perlu curhat, perlu ngobrol. Nah, itu makanya beda sama remaja. Remaja tuh langsung ngumpet. Sebenarnya kalau kita tuh pengennya ngelihat wajah, lalu apa sih kabarnya. Kalau remaja nih udah kayak kemarin PA hilang semua. Hanya nama saja. Oh gitu. Iya. Kemarin tuh sampai si Bang Bona, suaminya Kak Oklan tuh sampai ngejapri aku, Marta itu kenapa ya remaja kok nggak ada videonya katanya. Ya namanya juga anak remaja, kalau buka video dia berasa buka aib, kok bilang gitu. Kalau remaja gitu, tapi dia kirim pesan gitu. Iya, ngechat Amang. Oh. Itu remaja, itu gaya remaja. Kalau orang tua ngomong terus, nggak bisa disuruh stop. Apalagi kalau PA Lydia ya, Amang. Apalagi Lydia itu. Orangnya di atas, Mang. Di sebelah mana? Kalau kami di atas, pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Yang tutup mulut, Amang. Ya emang begitu sih, lansia juga. Kalau lansia, panjang banget intronya. Ngomong halo, banyak itu. Gitu. Iya, waktu itu kan lansia memang kan resah, galau, apa segala. Iya. Terus aku sendiri gini, kan 3 bulan aku di dalam, begitu ya. Itu pun udah sampai puncaknya saya rasa ya. Tapi dibikinin aman aja lah. Jadi terus datang pada hari itu
berjemita enggak bisa orang tua, 60 katanya. Saya kan mau dekat 60. Terus tahu enggak, mau so kuat-kuatnya juga aku terus tiupa Tuhan niku. Tapi kadang gini ya, gimana sih Tuhan? Mau ke gereja kok nggak bisa ke gereja? Jadi kemana aku mau mencari Tuhan? Jadi gitu aku pada waktu itu ya. Kayaknya ada kecewa lah, tapi belum keluar dari dalam ucapan gitu. Terus selesai acara. Terus amang apa? Amang apa tuh? Ya. Terus bilang, bertanya mahita nenda. Sonari amang pakpahan di apa katanya gitu. Terus saya gini, tadi aku kayaknya mau ngumpat dalam hati, gimana sih Tuhan? Aku udah mau gereja, HP bilang boy be. Terus sekarang lagi deh. Terus habis penutupan doa itu diberitakan bahwa Amang masuk tuh apa itu. Terus bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Gak usah pun aku pergi ke gereja itu. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kita udah mau gini, tapi nggak sampai tergeletak ya. Nah, terus Tuhan terima kasih. Jadi makanya terus saya bikin di Facebook itu. Emang pakpahan tangan Tuhan Yesus di dalam dia retret kok, bukan dia apa itu apa aku. Nah, jadi yang aku maksud pantas ya, resah, gelisah, semuanya nggak bisa apakah kepada siapa ya curhatnya, kepada siapa. Tapi begitulah keadaan itu dengan ucapan. Tadinya kayaknya mau apa, taunya jadi memuji lagi gitu. Itulah waktu Amang. Ya, terima kasih orang tua. Iya, baik. Kalau begitu kita bisa tutup di dalam mungkin salah satu yang perlu kita ingat bahwa damai sejahtera itu sebenarnya dari dua tempat. Satu dari dalam, dari kita yang ada di rumah. Yang kedua dari luar, karena misalnya ya, kalau ada orang yang kita kasihi datang gitu ya, entah opung, entah siapa, kan kita merasa damai sejahtera. Orang kita nanti datang itu kita merasa damai sejahtera. Atau kalau orang dulu ya, kalau pendeta datang ke rumahnya, besuk dia langsung merasa, wah damai sejahtera. Makanya orang dulu sering sekali minta pertanyaan di rumahnya sebenarnya supaya juga tamu-tamu dan saudara-saudara, teman-teman berdoa sama-sama di rumahnya jadi penuh dengan ucapan berkat gitu. Nah, sekarang ini jadi agak susah. Tapi salah satu keuntungannya seperti tadi kata Mang Hotman adalah kita bisa punya teknologi. Teknologi ini memang nggak sama ya, terutama buat orang tua pasti perasaannya berbeda sekali. Jadi harus dipikirkan cara untuk orang tua. Tapi buat kita, para keluarga, buat abang sama kakak ya, betul-betul rumah itu harus jadi tempat damai sejahtera. Karena sekarang cuma itu tempat kita. Kita nggak punya tempat cadangan, kita nggak bisa kemana-mana lagi. Cuma itu tempat kita damai sejahtera. Terus terang aja, saya ke rumah sakit tegang bawaannya. Saya kalau ke rumah sakit sekarang tegang bawaannya stres itu. Jadi kemarin ke rumah sakit untuk ngambil resep gitu ya buat ayah. Jadi ayah ada resepnya, terus saya bilang, ayah di rumah aja. Aku aja yang ke rumah sakit. Mumpung saya udah pernah kena COVID kan, jadi nggak khawatir lagi sekarang. Jadi saya aja yang pergi ke sana untuk ambil obat. Tapi yang pergi ke sana tegang juga. Karena saya daftarin, saya disuruh ambil tensi juga. Saya bilang, saya nggak perlu, nggak ambil tensi. Waktu di tensi, tinggi tensi saya. Saya bilang, ini pasti stres di rumah sakit. Karena kita betul-betul merasa tegang ya kalau ke rumah. Makanya sekarang saya kalau keluar, saya pengennya cepat-cepat pulang. Mungkin karena rumah ini harus bisa jadi tempat damai sejahtera. Hanya rumah ini tempat damai sejahtera kita sekarang. Jadi betul-betul ya kita semua sebagai pasutri yang menjaga, terutama buat yang anak-anak yang punya anak-anak remaja, itu yang paling sulit untuk dijaga sekarang. Karena anak-anak remaja ini kebutuhan mereka adalah keluar dan sosialisasi, ketemu teman-teman, nongkrong,
agak beda kebutuhannya sama kita. Dia perlu nongkrong, dan itu yang nggak bisa didapatkan. Gimana lah caranya? Makanya saran saya buat kita semua kalau ada anak remaja, kalau dia nongkrong, biarkan dia punya ruangannya sendiri untuk nongkrong. Jadi dia kita bebaskan untuk nongkrong, melakukan kegiatannya tanpa ada campur tangan kita gitu. Jadi dia punya waktunya sendiri. Karena dia perlu privacy sekarang anak-anak muda ini. Kira-kira begitu. Apakah ada yang perlu didoakan nih, Kak Marta? Iya, boleh, Bang. Nah, menariknya, sebenarnya hampir sama dengan orang Batak, dia karena rumahnya ada tingkat-tingkat, mungkin ada 2, ada 3 gitu ya. Eh, dia yang di bawah orang tua, yang di atas anak-anaknya sama ruang doa. Jadi makin ke atas makin ruang doa dia. Tapi dia ada juga tempat di mana anak-anak yang sudah menikah ada di sini, atau dia akan bangun tempat lain di dalam komplek ini. Jadi dia nggak jauh-jauh, bener-bener kayak kita kan sebenarnya orang Batak nih, sistem pariban itu kan supaya tanah itu nggak kemana-mana. Itu sebenarnya sistem pariban, supaya tanah kita di situ-situ aja, jangan dibawa lari sama orang. Nah, orang Israel ini seperti ini juga, makanya si siapa itu yang nggak sama paribannya, si Ishak ya, Ishak juga nggak sama paribannya dia, karena sistem seperti ini. Dia nggak mau tanahnya kemana-mana, jadi mereka memang tinggal sekeluarga begitu-begitu aja. Seperti kita ingat cerita Isabel misalnya, nah siapa, Nabot ya, kebun anggur Nabot itu kan dia tanah nenek moyangnya, dan dia udah dari dulu tinggal di situ, memang akan tinggal di situ terus dia. Tanah nggak dijual, bukan properti kalau buat mereka. Tanah itu identitas, jadi dia nggak jual tanah. Iya, dia kan di situ, kecuali misalnya dia ada keluarga lain, klan lain, baru dia ikut ke sana. Itu yang menarik juga sih, saya lihat tadi ada kayak rumah mereka unik juga rumahnya. Ada pembagian kamar gitu, bahkan ada yang perempuan aja, ada yang laki-laki aja. Itu rumahnya orang Israel. Makanya kalau ada orang datang yang tadi bilang itu, apabila kamu masuk ke sebuah rumah, katakanlah damai sejahtera, maksudnya itu bukan satu rumah, tapi masuk komplek. Iya. Iya, cluster. Iya, cluster. Cluster. Satu cluster. Iya, satu cluster. Iya, boleh juga ya, Kak, cluster ya. Iya, betul. Kalau makin banyak anaknya yang udah menikah, makin besar klasternya kah? Atau segitu-gitu aja? Ya, kayaknya mereka ini ya, kan sebenarnya tanah pertaniannya banyak. Mungkin kalau sudah semakin banyak, dia akan, kalau kita lihat di kota di Israel sekarang, rumahnya itu nambah dia ininya, tumpukannya, karena tanahnya kan nggak terlalu banyak yang didiami, jadi dia nambah tumpukan kayak kotak-kotak gitu, dia nambah ke atas gitu, karena dia berbatu-batu kan, jadi dia bikin modelnya seperti itu. Ya menarik juga, dia bikin ruangan baru aja. Oke. Ya, ada yang mau nanya lagi atau mau share? Sebelum kita kembalikan ke MC. Karita nanya tuh. Mulutnya gerak-gerak, nggak ada suara, Bos. Oh, suaranya. Karena jusnya belum ada kali, jusnya. Monik, mana jusnya Mama, Monik? Jadi suaranya nggak keluar.
Dia kagak pernah pakai headset. Ini settingannya gue rasa mesti Monik diubah-ubah. Kagak, dia mesti cari Monik dulu. Di chat aja, Nah, chat. kan dia hilang kan nyari Monik. Nah, ini kalau ya, mumpung tadi ditanya, boleh saya kasih lihat sedikit deh ini. Ini bukunya saya punya soalnya. Jadi ini misalnya, jadi seperti ini dia pembagian dalam rumahnya itu. Satu bangunan tadi. Jadi tempat orang-orang bekerja di sini. Kadang-kadang ada ternaknya juga di dalam. Lalu ini satu bangunan kan, tapi mereka masih punya kompleks-kompleks yang lain. Nah, ini yang tadi seperti tadi. Jadi hewannya ada di situ juga. Tinggalnya sama binatang itu ya. Iya, Ya. peliharanya ada di bawah. Oh, Gitu. sama kayak orang Beda sama Batak Batak, dong. ya. Iya, cuma orang Batak ada masih di luar kan, Kerbonya di bawah. di bawah. Babinya di kolong. Iya, tapi nggak gabung. Ini kan gabung kan. Masih iya. satu pintu. Nah, seperti ini dia ini yang tadi nih. Jadi dia di dalam satu rumah itu ada hewannya di bawah. Bukan satu pintu. Iya. Kalau kita kan Iya, emang gitu. udah Kalau kita cuma tiang-tiang aja di bawah kan, nggak Iya, masuk iya. rumah dia. Nggak masuk rumah. Makanya kalau sahabat, engkau dan seluruh isi rumahmu masuk hewannya karena hewannya ada di dalam rumah. Iya, iya, betul, betul. Mantap. Engkau dan seisi rumahmu karena hewannya tinggal di rumah. Iya, iya. Latar belakangnya dari situ ya. Apa kerja juga ya. Oke, oke. Belum kedengeran. Tapi dia nggak mute loh. Nggak tahu mic-nya kemana tuh Desa. Kakak pakai laptop yang biasa gak sih? Apa ganti laptop? Ya, Dena. Ya, masih ngoceh-ngoceh loh, udah dibilang kagak kedengeran. Dia ganti buah apel soalnya. Di chat. Lu mau ngomong apa? kalau ketika ya tulis. Nah, tuh. Monik, coba benerin Mama nggak bisa ngomong dari tadi, Monik. Susah nih yang ganti Mac. Bukan mic, Mac-nya ganti Mac. Suara Mama nggak kedengeran, Monik. Kenapa itu, Monik? Laptopnya jadi Mac Apple. Mau cerita dulu satu. Ya. Oh, mau cerita satu. Halo. Iya, Kak, kedengeran, Kak. Kemarin sambil nunggu Rita ya. Minggu lalu di HKBP Bogor ada ibadah khusus untuk baptisan kudus. Gitu. Jadi yang hadir itu adalah keluarga yang akan menerima baptisan kudus, orang tua, anak dan keluarga dekat. Dan minggu lalu itu hanya tiga keluarga hanya tiga anak yang dibaptis, sehingga yang hadir itu hanya 3 keluarga dekat. Jumlahnya kami saat itu tidak lebih dari 40. Dan agak terasa aneh juga ya, ruangan besar seperti itu hanya sekitar 30-40-an yang hadir gitu. Tapi itu saya pikir itu solusi yang cukup baik, karena kan kita takut nih anak-anak agak riskan nih, ada anak kecil, sehingga saat itu memang akhirnya jadi lebih agak nyaman karena di luar keluarga inti nggak ada yang datang. Lalu pada saat pemberkatan pendeta juga mengenakan masker, sehingga tidak, walaupun memang suaranya jadi agak sulit ya, agak kurang jelas terdengar, tapi itu cukup baik untuk kesehatan si anak ya dan orang tua
Itu aja sih. Iya. Terus terkait dengan kondisi selama WFH, kan kalau aku WFH itu kan beberapa hari masuk kantor gitu kan, beberapa hari nggak masuk kantor. Nah di rumah itu kan tinggal Naomi dengan Nathan. Nathan selama berbulan-bulan ini belajar terus persiapan untuk ujian penerima masuk perguruan tinggi negeri. Naomi sekaligus kuliah online dan juga banyak tugas-tugas. Jadi memang kelihatannya mereka belum terlalu terlalu ingin banget keluar rumah gitu. Karena banyak aktivitas yang mereka harus kerjakan gitu. Dan bagi aku sekarang waktunya untuk masak. Banyak waktu untuk belajar masak. Dan Bapak ini mirip aku ya, mirip aku juga. Aku juga kayak gitu, mirip loh. Kue talam. Bapak ini juga kan sekarang udah ahli masak ya, masak kue ya. Kue talamnya udah kan. Nextnya apa Kak? Nextnya ini kaya. Jangan itu halal, itu halal. Haram. Haram itu nggak boleh. Srikaya. Oh, Srikaya. Itu apa? Srikayanya. Oh, oke. Srikaya. Abang Pincar dapat juga loh, dengar loh. Amang, jangan lupa alamatnya ditulis, Amang. Di-submit ya, Mang. Alamat. Ini serius loh, Amang. Nggak bercanda, Amang. Serius ini. Ini serius ini. Ayo, Karita sudah siap dengan pertanyaan? Aja. Makasih. Bukannya ada bakso ya? Gue lihat. Tetap lo dia belum nyala mic-nya. Enggak. Belum. Nah, ngomong aja kita bisa baca ini bibir kok. Baca bibir. Bisa, ngerti? Coba ngomong deh. Gimana kalau udah Kak, lu ngetik chat aja deh. Ngetik chat. Chat aja. Kak, kasian banget Ibu Ketua. Iya. Ganti. Ini coba. Ini nggak di audio, nggak tanda panah ini. Nah, ini coba. Kak Rita, lihat di pojok kiri bawah itu kan ada gambar mic. Ada kan? Ya, itu ada tanda panah ke atas nggak? Tanda panah ke atas. Nah, itu dipencet. Coba pencet, kemudian select mikrofonnya yang mana. Coba pilih salah satu lah. Diganti same as system misalnya. Stereo mix. Coba diganti-ganti salah satu. Select a speaker. Select a mikrofon. Select mikrofon. Siar amat sih, ketua gue kagak bisa ngomong. Kok ada diskriminasi ke Ibu Ketua ya? Tahu nih. Sabotase nih. Iya. Cuman pakai Zoom ini kagak bisa loh. Ini efeknya sisiran. Ya hormat dia ke ketua ini. Gimana nih? Aku izin lah minggu depan nggak ikut ya. Untuk Amang Bingsar, kapan bisa ke ini ke persautaan kami? Lah. Bookingnya lah sini. Booking sendiri. Pakai Zoom lah. Kau suruh datang. Kesempatan ya. Mungkin Amang bisa untuk apa acara Natal persautaan ya. Cuman kan waktu itu Amang nggak bisa. Oh iya ya waktu itu ya nggak bisa. Ya, Hubungi STT. Jauh ke Bojong. Kalau sekarang pakai Zoom bisa, Mang. Jangan. Orang dia nggak mau keluar rumah, lu tuh ya.
Oh iya ya. Sampai Desember ya Amang ya? Sampai ketemu vaksin. Jadi kerja di apa? Sukabuminya. Kak Fajar, Hah? jalur resmi dong, jalur resmi kesempatan nih. Ini resmi, kapan lagi? Agak Oke, jangan, Kak. Ya memang apa ya? Karita gimana Karita? Malah videonya hilang. Hilang videonya. Mana hilang? Iya, nggak bisa nih dia nih. Tunggu, gua telepon ya. Nggak bisa, dia nggak diangkat. Tutup. Ya, Amang silakan berbicara. Iya ya. Udah, Ya. kalau nggak ada yang nanya lagi, nggak apa-apa, Mel. Lanjut aja. Enggak, tadi Amang Binsar ada yang mau disampaikan. Oh iya ya. Apa ya? Kalau mau acara-acara sih sebenarnya sekarang pakai Zoom ini kesempatan sama seperti kata Mang Hotman ya, lebih luas menjangkaunya. Saya udah ngomong sekarang buat negara-negara lain juga, jadi lebih gampang, dia nggak pakai ongkos ngundangnya. Plus juga kalau ada acara-acara nggak dikasih makan ya kan, nggak gampang lah, nggak pokoknya nggak ada biaya keluar lah. Makan masing-masing gitu, ulang tahun pun makan masing-masing, jadi ya ya bagus juga sih sebenarnya. Kalau kita biasanya dikirimin Amang makanannya. Curcol. Gitu. Ini mancing atau apa maksudnya nih? Udah testimoni kok. Kemarin ada yang ngetes bikin kue talam, kita semua dikirimin Amang. Oh gitu. Oh iya, harusnya begitu, harusnya. Harus ditunjukin lagi. Ada yang baru ada yang baru buka bakery juga gitu Amang, kita dikirimin juga. Bakery oh ya? Kalau buat gratis buat endorse. Kalau mau dipromosiin boleh loh. Siapa yang mau dipromosiin tinggal bilang. Siap. Tinggal Oke. Amang Binsar tuh suka mengendorse loh kalau yang ngirim makanan ke dia. Di endorse-nya di Instagram. Lagi ganti laptop. lihat. Oh, Cherry Eatery kirim ke Amang Binsar biar di endorse. Mumpung belum bayar endorse-nya. Mumpung belum bayar endorse-nya. Tapi ngirimnya harus banyak, Ci. Jangan cuma 1 biji. Iya. Lupis di endorse. Oke. Ini Karita lagi ganti laptop, jadi kayaknya akan agak lama ya dia untuk join lagi. Nggak apa-apa, ditutup aja kayaknya, Mel. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung chat Amang Binsar aja ya, atau chat host ya, biar nanti disampaikan ke Amang Binsar. Oke, kita akan tutup persekutuan kita. Sebenarnya sih harusnya ada pengumuman nggak ini, tapi hilang orangnya. Nanti diumumkannya di grup aja, Mel. Oke, kita akan tutup persekutuan ini, tapi bukan berarti kita live ya, kecuali kalau memang Amang Binsar atau Bang Hotman ada kerja yang kepentingan yang lain, silakan. Kalau kita nggak ada kerjaan ya. Tutup persekutuan kita. Ada kerjaan sampai ganti tanggal. Ya, kita akan tutup persekutuan kita bernyanyi dari lagu Allah Itu Baik. Untuk doa penutup, kami minta Bang Hotman masih ada ya, untuk menutup kita di dalam doa, Bang ya. Oke. Ingat gue. Iya. Tadi di mana? Aduh. Iya. Jangan buka kamera sama apa ya? Kita minta keluarga Simanjuntak saja yang bernyanyi ya, karena kita delay nyanyinya, jadi kayaknya jadi saut-sautan. Yang lain di unmute aja. Masing-masing ya, host lagi sibuk nyari link. Oke. Kita minta keluarga Simanjuntak saja ya yang bernyanyi, silakan.
Nyanyi kabur nih. Ganti channel, kami ganti channel. Pak Im, tolongin Pak Im. Udah, kami udah ganti. Ya, oke, silakan keluarga Semenjendang. Karita udah ada tuh. Tuh, Karita udah ada ya. Oke. Emang nunggu Karita doang kayaknya gue. Oke. Dah, yuk kita nyanyi ya. Yang lain di mute ya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih sayangnya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajarkan kuasa dan namanya, Yesus luar biasa. Oke, silakan Bang Hotman. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Biarlah seperti apa yang Kau firmankan di tengah-tengah persekutuan ini, damai sejahtera ada di dalam rumah tangga kami. Dan juga acara demi acara yang kami ikuti melalui dunia maya ini juga membawa damai sejahtera yang mempengaruhi sikap hidup kami, sikap hati kami terhadap sesama. Bapa yang kudus di surga, biarlah semua yang kami lihat, semua yang kami dengar, semua yang kami terima dari Dikau secara pribadi dalam persekutuan ini, oleh rahmat kasih karunia dan pertolongan-Mu, tetap tinggal di lubuk hati kami yang paling dalam, bertumbuh dalam kasih karunia-Mu yang membuat kami semakin mengenal Engkau, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Dengar dan terimalah doa, permohonan, dan syukur serta terima kasih kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Salam. Karita udah? Ada pengumuman dari Ibu Ketua sebelum Amang Binsar live. Kuenya mana? Ayo lo, Ayo lo. Udah kedengeran belum? Itu ditujukan ke Mercy dan Doharman. Bojong. Duren Sawit. Minggu depan deh.
Oke, Mang Binsar. Berarti ke STT dikirim 2 minggu depan. Amang Binsar harus Mercy. lagi. Apa Kak? Apa Bang? Ke STT dikirim. Oh. Aku udah usulin di mobil buat stiker. Mobil Pak Sutri. Oke, Karita, ada pengumuman kah? Oke, dari kita atas nama PA Pasutri Bethlehem untuk Amang Binsar, terima kasih Molte Godang Sama. untuk hari ini. Sebetulnya tadi aku mau nanya ya, tapi pada prinsipnya sama, nanti di Japri aja Mang ya. Enggak mau dengar. Oh iya. Bijak doang yang kelihatan. Lalu yang kedua, Amang ada ucapan syukur dari PA kita. Ini juga akan ditransfer. Oh iya. Akan ditransfer. Semoga ya jangan lihat jumlahnya, tapi biarlah ini menjadi berkat bagi Amang dan keluarga gitu ya, Mang. Saya lebih senang dikirim kue bukan transfer. Itu yang keduanya nanti Mang. Beda tuh Yang keduanya Mang. Itu beda, Mang. Itu beda, Mang. Beda. Ini yang pertamanya dulu. Jangan dilihat ukurannya Mang ya. Salah ya. Jumlah tadi ya salah. Sorry. Kok ukuran baju kali? Baju kali. Ada 2 fase, Amang. Iya. Dan yang ketiga, kami berharap Inang sehat di rumah sehingga Desember emang ya? Rencananya, oke. Semuanya boleh Ya, dapat Desember. dengan baik. Kita ikut Amin. mendoakan ya, Mang ya. Oke, Mang, terima kasih sekali lagi. Apa ada tambahan dari yang lain? Cukup. Cukup ya? Oke, Mang, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Makasih ya, Terima kasih, Mang. Jangan terlalu lama ngegosipnya ya. Oke. Tahu aja. Sampai selamat hari Minggu nanti, Tahu Mas. aja. Gak ada yang tiduran. Sampai itu di YouTube besok. Amang yang hotbar ya? Bukan Amang, bukan. Sampai tanggal 9 Amang ya. Sampai ketemu Ya. tanggal 9. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Terima kasih ya, Mang. Bang Hotman jadi itu mimpin PA apa tadi? Pemuritan? Apa? Oh iya. Iya, sebentar lagi saya akan dihubungi. Oh. Oke, aku live dulu ya. Oh, oke. Sehat selalu ya. Oke. Iya.